Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Midarno dari JGP Angkatan 8. Kali ini kita akan berbicara tentang demonstrasi kontekstual. Di sini kita belajar bagaimana JGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. JGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam proses berpikir dan komunikasi yang bertujuan untuk menghargai, memahami, dan memperkuat aspek positif dalam suatu situasi, hubungan, atau pengalaman. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks manajemen organisasi, pelatihan, dan konseling, serta dalam berbagai konteks sosial dan profesional lainnya. Dalam inquiry apresiatif, fokus utama adalah pada pencarian dan penjelajahan elemen positif, kekuatan, dan potensi yang ada dalam suatu situasi. IA atau inquiry apresiatif menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat digunakan untuk mengidentifikasi hal baik apa saja yang ada di sekolah. Untuk pertama kali kita akan mencoba mengidentifikasi dengan menggunakan tahapan bagja. Apa itu bagja? Yang pertama, B. Membuat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. Kemudian C. Jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Di sini visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, penjelasan komponen itu adalah pertama religius. Religius artinya menggambarkan profil Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kreatif, merujuk kepada kemampuan atau sifat seseorang atau sesuatu yang mampu menghasilkan ide-ide baru, unik, dan inovatif. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Di sini kita mulai dengan prakarsa perubahan diri, berfokus pada visi aspek bernalar kritis. Yang pertama, menyelesaikan masalah, sehingga nantinya sebagai panduan untuk siswa dapat bernalar kritis, mampu berpikir cepat dan tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Tahapan bagja untuk prakarsa perubahan visi yang ditekankan pada berpikir kreatif adalah yang pertama, bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis. Tindakan penyelidikan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan rekan satu komunitas mata pelajaran, mencari literatur dan contoh praktik baik mengenai pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis anak. Yang kedua, siapakah yang punya pengalaman pernah menjalankan pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan nalar kritis anak, pembelajaran seperti apa yang bisa memilih model, kita bisa memilih model, media, dan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan nalar kritis anak. Mencari informasi, tindakannya adalah mencari informasi tentang guru yang pernah melaksanakan pembelajaran, kemudian mencari referensi. Kemudian G, apa pertanyaannya dalam untuk menggali mimpi? Apakah pembelajaran digunakan dapat meningkatkan nalar kritis anak, memunculkan minat literasi anak? Kedua, apakah nalar kritis yang sudah menjadi karakter anak dapat membimbing anak menyelesaikan masalah kehidupannya dan membimbingnya secara mandiri? Kita perlu tindakan mewawancari anak mengenai peningkatan minat literasi, mendokumentasikan pertanyaan kritis dari anak. Yang ketiga, membimbing anak dalam menyelesaikan masalah. Tahapan C atau jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah, model, media, dan strategi pembelajaran apa yang tepat untuk meningkatkan nalar kritis anak? Kemudian tindakannya adalah membuat perangkat pembelajaran LKPD atau instrumen penilaian. Kemudian mencari model, media, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak dan materi yang akan dibahas. A. Kita atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang berwenang mengobservasi dan membantu terlaksananya pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis anak? Kemudian tindakan penyelidikannya adalah mengajarkan guru lain dan kepala sekolah untuk mengobservasi, meminta masukan, dan perbaikan praktik dalam pembelajaran. Begitulah tahapan baja yang kita pakai untuk mengidentifikasi visi yang prakarsa perubahan diri yang berfokus pada aspek bernalar kritis. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.